Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rosita Wijayanti, di belajar pemrograman web otodidak di part yang kedua. Di part kedua ini, kita akan belajar tentang konsep dasar database, tapi hanya sederhana saja ya. Jadi kalau misalnya mau didalami lagi, database itu ada banyak yang perlu dipelajari. Cuma untuk pemula, untuk belajar otodidak, kita belajar database secara sederhana saja. Dasar database. Di sini kita akan mempelajari tentang entitas, atribut, dan relasi tabel. Entitas sendiri adalah, mungkin ada yang pernah dengar entitas. Entitas adalah orang, tempat, unit, objek atau hal yang datanya akan disimpan ke dalam database. Sederhananya seperti itu. Ini hanya pengertian sederhana ya untuk menjelaskan tentang entitas agar yang belajar otodidak atau pemula yang tanpa basic materi IT atau kuliah IT sekalipun mungkin lebih bisa memahami. Jadi entitas adalah orang, tempat, unit, objek, atau hal yang datanya akan disimpan di dalam database. Entitas ini akan digunakan sebagai acuan pembuatan tabel-tabel di dalam database. Jadi kalau kita membuat ketika kita akan membuat suatu sistem informasi, maka kita harus menentukan apa saja entitas yang akan disimpan dalam database melalui aplikasi atau sistem informasi itu. Nah, jadi ini nanti objek yang sudah ditentukan yang berhubungan dengan aplikasi yang akan kita buat yang ingin kita simpan ke dalam database itu akan menjadi acuan pembuatan tabel-tabel di dalam database. Jadi kita harus mikir, misalnya ingin membuat database pendaftaran siswa online di suatu sekolah. Kita harus membayangkan bahwa pendaftaran siswa online berarti data apa saja sih yang akan disimpan gitu. Yang pertama misalnya data siswa barunya. Yang kedua data apa misalnya? Nilai teratas, daftar nilai teratas dan sebagainya. Jadi entitas ini adalah semua hal yang berhubungan dengan aplikasi atau sistem informasi yang akan kita buat yang ingin kita simpan ke dalam database. Sederhananya seperti itu. Studi kasusnya, misalnya kita akan membuat sistem informasi berbasis web, pelayanan di tempat servis dan jual beli komputer atau laptop. Kita pikirkan apa saja entitasnya atau apa saja hal-hal atau objek yang akan disimpan di dalam database yang berhubungan dengan sistem informasi pelayanan di tempat servis dan jual beli komputer atau laptop. Kebetulan saya punya tempat servis laptop dan jual beli laptop ya. Jadi saya ingin membuat aplikasinya, aplikasi penjualannya di tempat servis saya. Jadi kita harus memikirkan ketika kita mempunyai kasus akan membuat aplikasi atau sistem informasi tentang tempat servis dan jual beli komputer atau laptop itu apa saja sih hal atau objek atau orang atau apa saja yang ingin kita simpan di dalam database jika kita menggunakan aplikasi itu.
entitasnya untuk sistem informasi pelayanan di tempat servis dan penjualan laptop. Yang pertama pasti ada user atau pengguna aplikasi. Jadi di awal ketika kita membuat suatu aplikasi atau sistem informasi, kita harus langsung tentukan usernya itu siapa. Usernya itu siapa saja yang ada atau yang mau diberikan hak akses untuk menggunakan aplikasi yang kita buat. Kalau misalnya tokonya kecil, kita mungkin bisa menggunakan hanya satu jenis user aja. Nanti ada namanya level user ya. Misalnya kalau lebih dari satu level user, misalnya ada owner dan ada pegawai. Nanti fasilitas menunya beda di aplikasi antara pemilik dan pegawai. Atau bisa dibuat satu aja namanya admin, jadi tidak memandang itu pemilik atau pegawai. Ketika membuka aplikasi ini maka loginnya hanya satu sebagai admin aplikasi. Jadi ini entitas yang pertama atau hal yang pertama yang akan kita simpan datanya di dalam database adalah user atau pengguna aplikasi. Berikutnya, karena ada penjualan barang, pastinya entah itu laptop atau spare partnya, maka entitas yang kedua atau hal yang akan disimpan di dalam database yang kedua pastinya barang ya, data barang. Jadi ada spare part. Kalau misalnya di tempat servisnya itu ada spare part seperti keyboard atau LED atau apapun itu, spare part komputer atau stok laptop sendiri, maka datanya disimpan di barang. Jadi ini termasuk ke dalam entitas barang. Jadi akan kita simpan datanya barang-barang ini, barang-barang atau aset milik toko. Berikutnya ada transaksi. Jadi entitas itu tidak cuma objek ya, tapi hal atau proses yang ingin disimpan di dalam database. Jika sistem informasi atau aplikasinya itu adalah aplikasi penjualan, pastinya ada transaksi penjualan atau ada data transaksi penjualan yang ingin kita simpan. Berikutnya ada stok barang. Jadi ketika ada jual beli, pasti ada pengurangan dan penambahan stok barang. Sehingga entitas berikutnya atau hal berikutnya yang akan kita simpan di dalam aplikasi yang akan kita buat, yaitu aplikasi pelayanan atau penjualan di tempat servis laptop, itu ada stok barang. Berikutnya, jika aplikasi yang dibuat adalah yang sederhana, maka bisa saja hanya menentukan 4 entitas itu, yaitu pengguna melayani transaksi barang. Prosesnya hanya pengguna aplikasi melayani transaksi barang. Jadi tanpa ada proses retur ketika barang diretur. Jadi setiap pembuatan sistem informasi atau aplikasi itu tergantung dari kita akan menyediakan fasilitas apa aja yang di dalamnya. Nah, yang kita akan buat di sini itu aplikasi penjualan yang paling sederhana, yaitu hanya user aplikasi melayani penjualan barang. Dari penjualan barang itu mengurangi stok barang, dan jika barang masuk maka akan menambah stok barang. Jadi hanya diperlukan 4 entitas, yaitu user, barang,
transaksi dan stok barang. Jika nanti dalam pengembangan selanjutnya diperlukan adanya fasilitas retur, garansi atau data supplier dan pembeli, bisa saja ya itu semua dijadikan entitas dan ditambahkan ke dalam aplikasi yang sudah dibuat. Ini diagram relasinya. Yang pertama tadi ada entitas user atau pengguna, arahnya ke kanan dan ke kiri karena si pengguna ini bisa melakukan dua hal, yaitu melakukan transaksi penjualan. Transaksi penjualan ini adalah penjualan barang, lalu melakukan transaksi pembelian barang yang akan menambah stok barang. Jadi pengguna menggunakan aplikasi untuk melakukan transaksi penjualan barang yang akan mengurangi stok barang dan transaksi pembelian barang yang akan menambah jumlah stok barang. Jadi setelah kita menentukan entitas tadi, entitas itu tadi objek, hal, atau apa saja yang ingin disimpan di dalam database aplikasi yang akan dibuat. Setelah menentukan semua entitasnya, maka dapat ditentukan tabel-tabel yang diperlukan dalam suatu aplikasi. Jadi ketika kita membuat aplikasi atau sistem informasi, yang pertama pikirkan dulu aplikasi yang akan dibuat aplikasi apa. Setelah terfikirkan, lalu tentukan entitas-entitasnya. Jadi hal apa saja yang akan disimpan di dalam aplikasi itu, atau hal apa saja yang bisa dilakukan di dalam aplikasi itu. Misalnya kita akan menyimpan data user, data penjualan, data barang, data supplier atau apa, itu bisa disesuaikan, dan kita bisa melakukan apa saja di dalam aplikasi juga bisa dipikirkan. Misalnya melakukan penjualan, melakukan pembelian, menambah stok barang, mengurangi stok barang, seperti itu. Ini tabel-tabel yang diperlukan ketika entitas tadi sudah ditentukan. Yang pertama ada tabel user, yang kedua ada tabel penjualan, yang ketiga ada tabel pembelian atau maaf ini salah ketik ya, penambahan stok. Yang terakhir ada tabel barang. Jadi setelah jadi entitas ditentukan, maka menjadi tabel-tabel untuk menyimpan data entitas. Jadi entitas tadi itu kan hal yang disimpan di dalam database. Nah, menyimpannya itu dalam bentuk tabel-tabel. Jadilah ini tabel yang diperlukan di aplikasi yang akan kita kembangkan. Dan kita tahu tabel adalah terdiri dari baris dan kolom. Jadi setiap tabel pasti memiliki baris dan kolom. Jika di database itu sama, kita membayangkan tabel ya, tabel atasnya kan ada keterangan kolom-kolom, lalu yang menjadi data di bawahnya itu data masing-masing row. Contohnya tabel user gitu, nama usernya siapa, alamatnya di mana, itu atas adalah nama-nama kolomnya, dan di baris-barisnya itu isi datanya setiap row. Nah, jadi setiap tabel pasti memiliki baris dan kolom. Dalam database, kolom tabel berisi nama atribut. Jadi setiap tabel itu memiliki atribut namanya. Misalnya tabel user itu memiliki atribut apa saja. Lalu tabel penjualan itu memiliki atribut apa saja. Tabel pembelian memiliki atribut apa saja, dan tabel barang memiliki atribut apa saja. Jadi atribut-atribut ini
ditentukan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Apa yang akan disimpan di dalamnya itu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh user. Tadi ya, kolom tabel berisi nama atribut, sedangkan baris tabel berisi record data. Jadi data yang diisikan itu akan menjadi baris-baris data, sedangkan kolom-kolomnya itu akan berisi nama-nama atributnya. Berikutnya, menentukan atribut untuk tabel user. Jadi runutannya, ketika kita membayangkan fungsi aplikasi, fasilitasnya apa aja, lalu turun menemukan entitas-entitas. Dari entitas itu akan menjadi nama-nama tabel. Setelah ditentukan nama tabelnya, setiap tabelnya ditentukan atributnya. Contoh misalnya ini, atribut untuk tabel user. Apa saja sih atributnya? Ini pengertian atribut dulu ya. Atribut adalah ciri atau karakter yang membedakan antar entitas. Jadi user 1 itu adalah satu entitas, user 2 adalah entitas lainnya. Jadi antara user 1 dan user 2 itu harus ada pembedanya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah atributnya. Contoh, kita punya entitas pulpen. Entitasnya sama-sama pulpen. Tapi pulpen ini akan mempunyai atribut yang berbeda. Misalkan pulpen pertama berwarna merah, pulpen kedua berwarna biru. Ukurannya lebih besar. Yang pertama ukurannya sekian sentimeter, yang kedua ukurannya lebih kecil sekian sentimeter. Jadi atribut adalah ciri atau karakter yang membedakan antar entitas. Setiap tabel itu kan berarti berisi banyak data entitas. Nah, atributnya itu nanti yang membedakan data masing-masing entitas. Contoh entitas user, contoh entitas user 1 dengan entitas user yang kedua adalah dua data yang berbeda ya tadi ya. User A dan user B adalah data yang berbeda. Transaksi penjualan satu dengan transaksi penjualan yang kedua juga data yang berbeda. Jadi apa yang membedakan? Nah, kita harus tentukan apa saja atribut untuk tabel-tabel. Yang pertama ini tabel user ya. Atribut tabel user berikut ini adalah atribut dari tabel user. Yang pertama nomor identitas. Jadi setiap entitas yang datanya disimpan di dalam tabel itu harus memiliki ciri unik yang membedakan data satu dengan data yang lainnya. Kita menggunakan nomor identitas. Jadi nomor identitas user 1 dengan nomor identitas user yang kedua pasti akan berbeda. Berikutnya ada nama user, jadi nomor identitasnya beda, namanya mungkin sama, mungkin bisa beda. Yang ketiga alamat user. Yang keempat username. Dan yang kelima password. Setiap user aplikasi pasti diberikan username dan password. Jika dalam mengakses level user itu tidak memerlukan username atau password, tinggal bisa dikosongin saja ya. Jadi ini atribut-atribut tabel user yang isi datanya bisa membedakan antara data satu dengan data yang lain. Nomor identitas, nama user, alamat user, username dan password antara data user yang satu dan data user yang lain itu berbeda. Itu fungsi atribut. Atribut sekali lagi, atribut adalah hal yang membedakan antara data user yang satu dengan data user lainnya.
Berikutnya ada tabel penjualan. Jadi tadi kita sudah menentukan 4 tabel ya, ada tabel user, tabel penjualan, tabel barang, dan tabel pembelian. Berikutnya untuk atribut tabel penjualan. Atribut tabel penjualan apa sih yang bisa membedakan penjualan, data penjualan satu dengan data penjualan lainnya? Yang pertama ada nomor transaksi. Jadi transaksi penjualan pertama dan transaksi penjualan kedua itu nomornya harus berbeda sebagai penanda bahwa itu dua data yang berbeda. Berikutnya ada tanggal penjualan. Jadi kapan transaksi penjualan itu dilakukan. Yang ketiga, barang yang dijual apa, karena di toko kan barangnya macam-macam ya. Jadi barang apa yang dijual. Untuk nomor transaksi 1, tanggal penjualan misalnya tanggal 16 November, barang apa yang dijual. Lalu jumlah barangnya berapa yang terjual. Yang dijual di transaksi itu berapa. Misalnya saya membeli speaker eksternal komputer atau laptop. Nomor transaksinya TR001, tanggal penjualannya tanggal 16 November 2021. Barang yang dijual speaker, jumlahnya 1, total harganya misalnya Rp100.000. Nah, ini ketika ada transaksi baru pasti akan ada pembeda bahwa itu transaksi yang berbeda sekalipun barang yang dibeli itu barang yang sama. Contoh, si A datang membeli speaker jenis A, maka nomor transaksinya TR001, tanggal penjualannya 16 November 2021, barang yang dijual speaker jumlahnya 1, total harganya 100.000. Tiba-tiba berikutnya ada si B yang juga datang membeli speaker yang sama. Jadi datanya sama ya antara tanggal penjualan di hari yang sama ini belinya, tanggal penjualan, barang yang dijual, jumlah barang dan total harga. Itu kalau belinya sama pasti datanya sama ya, padahal itu adalah transaksi yang berbeda. Oleh karena itu kita memerlukan atribut khusus yang membedakan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Di sini kita berbicara entitas penjualan. Jadi apa yang membedakan bahwa ini transaksi si A dan ini transaksi si B? Itulah fungsi nomor transaksi. Biasanya bisa juga tercantum di nota atau struk ya. Nomor transaksi sekian-sekian itu pembelinya si A, belinya ini. Walaupun barangnya sama, itu sudah diidentifikasi menjadi data yang berbeda jika nomor transaksinya berbeda. Berikutnya ada tabel barang. Entitas berikutnya tadi kan yang ingin kita simpan adalah data barang. Jadi kita membuat tabel barang untuk menyimpan data barang. Atribut data barang ya, bayangkan kita punya banyak barang. Nah, keterangannya itu bisa membedakan barang yang satu dengan barang yang lain ya. Tadi fungsi atribut adalah membedakan data entitas yang satu dengan entitas lainnya. Berikutnya ada kode barang. Jadi kode barang selama barangnya sama, biasanya kode barangnya sama. Misalnya kode barang BRG 001 untuk speaker. Nama barangnya speaker. Harga satuannya Rp100.000. Jenis barangnya speaker. Jadi jenis dan nama itu bisa beda ya. Misalkan jenis barangnya speaker, nama barangnya speaker Simbada
9.000, CST 9.000 misalnya. Jadi kode barang KD001, nama barang speaker Simbada CST 9.000, harga satuannya 100.000, jenis barangnya speaker. Jadi jenis barang itu nanti ada macam-macam, misalnya jenis barang speaker, ada bermacam-macam speaker yang dibedakan dari nama barang. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Harga satuannya berapa dan jenis barangnya apa. Berikutnya jumlah stoknya untuk mengetahui stok untuk masing-masing barang. Jadi kode barang 001 namanya speaker Simbada CST 9.000, harga satuannya Rp100.000, jenis barangnya speaker, jumlah stoknya 10, misalnya seperti itu ya. Jadi ketika dilakukan penjualan barang, jumlah penjualan itu, jumlah barang yang terjual itu otomatis akan mengurangi stok di dalam aplikasi. Jadi ketika klik penjualan, data penjualan disimpan ke tabel penjualan, secara langsung mengurangi jumlah stok di tabel barang. Nanti kita praktekkan ketika sudah masuk ke coding. Berikutnya atribut pembelian barang. Jadi tadi kan ada 4 entitas yang kita tentukan di aplikasi yang akan kita buat, yaitu user, penjualan, barang, dan pembelian barang. Jika penjualan barang bisa mengurangi stok, maka pembelian barang akan menambah stok, yaitu toko kami membeli barang dari supplier. Contohnya yang dibeli adalah speaker Simbada CST 9.000. Apa saja atribut untuk pembelian barang? Jadi tabel pembelian barang itu untuk menyimpan data pembelian barang. Data pembelian barang yang satu dengan data pembelian barang yang lain itu pasti berbeda ya. Walaupun mungkin barang yang dibeli sama. Berikut atributnya. Yang pertama nomor faktur atau faktur pembelian. Nomor fakturnya berapa? Itu yang membedakan pembelian data transaksi pembelian barang yang satu dengan pembelian barang yang lainnya. Nomor 2, tanggal pembelian. Jadi setiap transaksi harus direkod waktu belinya kapan ya. Selain nomor faktur ada tanggalnya, tanggal belinya kapan. Itu data pembelian barang. Yang ketiga, barang yang dibeli apa? Tadi misalnya kita beli dari supplier speaker CST 9.000 karena stoknya sudah semakin menipis. Dan jumlah pembeliannya berapa? Ketika transaksi pembelian barang ini disimpan nantinya, jumlah pembelian ini yang tersimpan di transaksi pembelian barang itu akan menambah stok barang di tabel barang. Jadi ketika menyimpan data penjualan, maka stok di tabel barang otomatis terkurangi. Ketika kita melakukan pembelian barang, maka otomatis jumlah pembelian ini akan menambah jumlah stok yang ada di atribut stok barang. Berikutnya ada harga beli satuannya. Jadi harga beli satuannya berapa, jumlah yang dibeli berapa, itu otomatis akan bisa menghitung total harga pembelian di transaksi itu, di nomor faktur itu. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa di komen di bawah video ini. Nanti mungkin bisa saya jawab atau bisa dijelaskan di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di part berikutnya. Tetap belajar, tetap dengan video belajar pemrograman web otodidak yang kali ini dengan kasus membuat aplikasi penjualan barang
di tempat servis gitu. Terima kasih sudah menyimak part 2 kali ini. Sampai ketemu di part-part selanjutnya.